Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membandingkan ciri-ciri objek teks deskripsi. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah membaca dua teks ya di materi sebelumnya, yaitu materi tentang jelajah Wairebo dan materi jelajah rasa di Lampung. Nah, kita akan coba membandingkan ciri objek yang dideskripsikan di kedua teks ini. Jadi di teks 1 mendeskripsikan tentang desa Wairebo dan di teks 2 mendeskripsikan tentang rasa di Lampung. Jadi ketika kalian membandingkan ciri objek, itu kita dapat mengamati teks ini dari kata konkret yang disebutkan dalam teks tersebut dan kemudian melihat kalimat perincian yang ada dalam teks tersebut. Baik, kita coba. Nah, ini di sini Ibu berikan cuplikan contoh teksnya ya. Di teks 1 kita coba. Di teks 1 ini di jelajah Wairebo, di sini mendeskripsikan kata konkretnya, contohnya ada kata Baruniang. Baruniang ini kemudian kita lihat dirinci dengan apa, kalimat apa saja sih? Contohnya, baru artinya rumah dan niang artinya tinggi. Coba kita perhatikan. Nah, baik, kita lihat lanjut. Di depan kita ada 7 baruniang berbentuk kerucut dan tinggi yang hampir sama. Nah, di sini ini contoh kalimat deskripsi. Berbentuk kerucut dan tinggi yang hampir sama. Jadi baruniang ini bentuknya kerucut dan tinggi yang hampir sama. Ini contoh kalimat perincian ya. Kemudian kita lanjut. Baruniang terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon dan seterusnya ya. Masih ada lanjutannya. Di sini Ibu hanya memberikan contoh cuplikan seperti ini. Nah, ini contoh kalimat perincian juga. Perincian tentang dinding dari baruniang ini. Jadi terbuat dari beberapa jenis rumput yang dilapisi ijuk dan serat pohon. Gitu. Nah, kita lihat teks 2. Teks 2 di sini contoh kata konkretnya yaitu sentra keripik pisang Lampung. Untuk yang pertama, di bagian pertama. Nah, kemudian dideskripsikan atau di kalimat perinciannya apa? Kita lihat lagi. Kalau kalian lihat nih, di sisi kiri kanan jalan ini hingga 2 km ke depan ada ratusan penjual keripik pisang aneka rasa. Jadi kalimat ini menjelaskan sentra keripik pisang yang ada di Lampung. Jadi sentra keripik pisang ini terdiri dari ratusan penjual keripik pisang aneka rasa. Itu contoh kalimat perinciannya. Kemudian dia ini kemudian dijelaskan satu kios keripik pisang ya. Jadi kemudian dia menjelaskan keripik pisang rasa coklat. Jadi keripik pisang coklat. Nah, ini contoh kata konkret juga. Keripik pisang coklat. Kalimat perinciannya, keripik pisang ini betul-betul tertutup oleh bubuk coklat. Kelihatannya enak. Nah, di sini ini contoh dari kalimat perincian. Jadi kata konkretnya keripik pisang coklat, kemudian kalimat perinciannya keripik pisang ini betul-betul tertutup semua oleh bubuk coklat. Oke. Nah, setelah membaca kedua teks tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa di teks 1, teks jelajah Wairebo, di situ menjelaskan baruniang terbuat dari beberapa jenis rumput. Nih contoh kalimat konkretnya. Lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar baruniang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan Bapak Ibu sentuh dinding rumah ini. Terasa kokoh kan? Nah, dari kalimat ini menjelaskan tentang tekstur dan bahan.
Kemudian kalimat ini bertujuan untuk membaca agar pembaca seolah-olah ikut melihat dan menyentuh dinding rumah Baruniang. Kemudian kata konkretnya tadi ya, Baruniang. Kemudian kalimat perinciannya ya, Baruniang terdiri dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk dan serat palem. Itu satu. Kemudian yang kalimat kedua, bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar Baruniang kuat menahan serangan angin dan hujan. Itu. Kemudian yang kalimat teks kedua, kalimat ini keripiknya lebih tebal dari keripik-keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi rasanya renyah ketika digigit. Jadi kalimat keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah ketika digigit. Di sini menjelaskan rasa keripik pisang ini. Rasa coklatnya wow, jangan ditanya, mantap. Nah, ini juga menjelaskan rasa ya. Kemudian kalimat ini bertujuan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan keripik pisang coklat ini rasanya seperti apa, manis di ujung lidah. Lalu setelah berapa saat kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Ini termasuk kalimat perincian. Baik ya, kita lanjut. Nah, di sini Ibu juga akan berikan contoh lain. Dalam teks tersebut di sini ada kata kalau kakak-kakak dan bapak atau ibu perhatikan, tidak ada paku, besi, dan beton pada rumah tradisional khas Manggarai ini. Jadi kata konkretnya adalah rumah tradisional khas Manggarai. Kemudian kalimat perinciannya, dalam rumah ini tidak ada paku, besi, dan beton. Ya, tidak ada paku, besi, dan beton. Bangunan ini dibangun dengan cara ditanam, diikat, dan dipasak. Nah, ini termasuk kalimat perincian. Gitu ya. Kemudian keripik pisang coklat. Ini yang menunjukkan bahwa ini mendeskripsikan, merincikan bahwa keripik pisang ini rasanya enak. Jadi di sini disebutkan rasanya empuk, tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya wow, jangan ditanya, mantap. Saat menggigit kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Nah, di sini termasuk kalimat perinciannya tadi. Baik. Ibu rasa paham ya, mana kata konkret, mana kata perincian. Kata konkret itu adalah hal yang bisa kita rasa dengan panca indera, bisa kita lihat dengan panca indera, bisa kita dengar dengan panca indera kita gitu ya. Jadi itu yang dinamakan kata konkret. Baik anak-anak, Ibu rasa bisa dipahami ya bagaimana cara mendeskripsikan, membandingkan teks berdasarkan objek yang dideskripsikan. Jadi kita lihat kata konkretnya apa, kemudian kalian lihat kalimat perinciannya. Nah, setelah kalian lihat, kalian temukan kira-kira di situ mendeskripsikan tentang apa itu. Baik, anak-anak, tugas kalian temukan kata konkret dan kalimat perincian lain yang menunjukkan perbedaan pendeskripsian objek dalam kedua teks tersebut. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam materi kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.